Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alif Lutfiasari, Lailatul Munawaroh, dan Saila Silvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini akan memberikan sebuah pengetahuan tentang teori pembelajaran, di mana kami akan membahas poin penting, kelebihan, kelemahan, serta aplikasi teori pembelajaran, baik kognitif, humanistik, behavioristik, serta teori pembelajaran sosial. Tujuannya agar kita sebagai calon pendidik lebih memahami serta dapat mengaplikasikan teori pembelajaran dalam proses pembelajaran. Teori kognitif. Bagaimana sih poin pentingnya? Yang pertama, teori kognitif ini lebih mementingkan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Tingkah laku seseorang juga ditentukan oleh persepsi serta bagaimana pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Belajar sendiri merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu nampak atau terlihat jelas. Teori ini juga memisahkan atau membagi materi menjadi komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, informasi, emosi, serta aspek kejiwaan lainnya. Lalu, seperti apa sih kelemahan teori kognitif? Yang pertama, teori kognitif menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama. Padahal, kemampuan daya ingat individu itu berbeda. Yang kedua, ada kalanya tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari pengetahuan tersebut. Ketiga, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif, tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Lalu, di samping kelemahan teori kognitif, pastinya teori kognitif memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Pendidik hanya perlu memantau, menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Peserta didik lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik. Teori kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatannya. Teori humanistik. Beberapa poin pentingnya adalah teori ini berkata bahwa proses belajar untuk kepentingan memanusiakan. Sifatnya lebih kepada abstraksi yang mendekati kajian filsafat seperti kajian psikologi. Lalu, faktor motivasi sangat penting untuk terjadinya asimilasi pengetahuan baru terhadap struktur kognitif. Teori belajar yang tujuannya untuk memanusiakan dimanfaatkan. Lalu yang terakhir bahwa teori ini sifatnya memanfaatkan serta merangkum berbagai teori pembelajaran. Karena teori pembelajaran sendiri masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa saja sih kelemahan teori humanistik? Yang pertama, pengujian tidaklah mudah karena mempelajari ilmu psikologi dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan yang menjadi tradisi. Konsep yang buram dan subjektif
karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya, kreativitas disalahgunakan. Misalnya, pada kerja kelompok, ada individu yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang terakhir, pemikiran yang tidak terpusat karena individu memiliki potensi masing-masing dalam menjawab pertanyaan. Di samping kelemahan, tentunya teori humanistik memiliki beberapa kelebihan, yaitu mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga mengesankan dan menghargai seseorang dengan baik. Suasana yang tercipta yaitu saling menghargai, seperti bebas berpendapat tanpa batasan. Peserta didik juga lebih kreatif. Yang terakhir, adanya peran aktif peserta didik. Baik itu antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan yang memicu perbedaan. Aplikasi teori humanistik. Dalam prakteknya, siswa cenderung diarahkan untuk berpikir induktif, lalu mementingkan pengalaman, serta keterlibatan secara aktif siswa untuk proses belajar. Walaupun secara eksplisit belum ada pedoman atau langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik. Selanjutnya, teori behavioristik. Tokohnya ada Thorndike dan Pavlov. Pada dasarnya, teori behavioristik ini di mana belajar adalah perubahan tingkah laku. Belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik ini sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Pendidik sangat berpengaruh dalam proses belajar ini. Stimulus yang diberikan melalui pembiasan berupa ceramah. Kemudian, ada kelemahan dari teori behavioristik yaitu 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. 2. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. 3. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kelebihan teori ini, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. 2. Materi yang diberikan sangat detail. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. 3. Membangun konsentrasi pikiran. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Aplikasi teori behavioristik. Aplikasi teori ini pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dan bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran evaluasi menekankan pada hasil dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori belajar sosial. Teori ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Albert Bandura. Teori ini bisa kita sebut juga sebagai belajar observasional atau belajar dari model. Teori belajar sosial merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Atau belajar sosial juga dapat kita artikan sebagai proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, imitasi, dan peniruan perilaku orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama adalah teori ini lebih lengkap dibandingkan dengan teori pembelajaran sebelumnya. Kedua, Bandura memandang tingkah laku manusia itu bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia sendiri. Ketiga, pendekatan teori ini menekankan pada perlunya pembiasan merespon dan peniruan.
4. Menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Kelima, penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Selain memiliki kelebihan, tentunya teori pembelajaran sosial ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dalam teknik pemodelan teori belajar ini mengenai peniruan tingkah laku dan cara peniruannya memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Kedua, terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan akan meniru tingkah laku yang negatif. Tingkah laku negatif tersebut termasuk ke dalam perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh bagaimana pengaplikasian teori pembelajaran sosial ini. Contohnya adalah seperti yang akan saya jelaskan. Seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Maka, ia kemudian meniru atau melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, yaitu ingin dipuji pula oleh gurunya. Nah, contoh ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya, kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini adalah di dalam pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa selalu disertai dengan teori belajar yang semakin berkembang pula. Banyak teori belajar yang semakin beragam dengan berbagai pandangan dan pemikiran yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana manusia belajar. Semua teori belajar tersebut memberikan sumbangan penjelasan kepada kita tentang bagaimana seseorang individu belajar. Teori-teori tersebut pula bersama-sama memberikan penjelasan yang komprehensif tentang apa yang diperlukan individu untuk belajar. Selanjutnya, dalam mempelajari materi ini, terdapat hal baru dan menarik, khususnya bagi kita sebagai calon guru. Materi ini membantu kita untuk mengaplikasikannya di mana kita dihadapkan pada pembelajaran secara nyata. Maka, kita bisa memahami dengan mengenali siswa terlebih dahulu, lalu menggunakan salah satu teori pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan siswa. Adapun sumber referensi yang kami gunakan dalam menjelaskan berbagai macam teori pembelajaran tersebut diantaranya adalah buku teori belajar dan pembelajaran karya Dr. Andes Maskun Magister Humaniora dan Valensi Rahmedita Magister Pendidikan. Kemudian, buku belajar dan pembelajaran Dr. Gina Gasong Magister Pendidikan. Untuk lebih memahami materi teori pembelajaran ini, terdapat soal pendalaman materi yang telah kami sediakan. Soal ini kami buat dalam bentuk kuisis yang dapat dengan mudah untuk diakses. Demikianlah penjelasan mengenai teori pembelajaran sosial. Semoga materi yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.